ganjalnya kurang nggak? Yang satu lagi buat ganjal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah malam ini Pak Haji Abdurrahman bisa hadir nih sama Rizky ya. Mudah-mudahan ya kalau ada di rumah udah bisa hadir terus. Ya, beliau kan adanya malam ada pengajian ya. Yang pertama dan yang paling utama tentu puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari sini aja Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampailah kita pada malam ini memasuki malam tanggal 1 di bulan Muharram tahun baru Islam tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Juli tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan keberadaan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, di tahun baru ini keadaannya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama keadaan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadahnya semakin bertambah baik dari tahun yang lalu. Dan tadi pada asar kita telah membaca doa akhir tahun, dan sekarang pada maghrib kita akan membaca doa awal tahun. Nanti yang baca doa awal tahunnya saya, bapak-bapak cukup mengamini saja, cukup mengamini, insya Allah semuanya sama dengan membaca doa ini, karena nanti di dalam doa setiap iya mutakalim wahdah dan setiap fa'il mutaharik marfu domir barik mutasil akan saya ganti dengan nun mutakalim al ghair, supaya semuanya yang mengamininya pun kebagian doa dari doa awal tahun yang akan saya baca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita baca doa awal tahun sebanyak 3 kali. Bapak-bapak cukup mengamini dengan khusyuk sebagaimana perintah Nabi dalam hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata beliau, berdoalah kalian kepada Allah sedang kalian yakin di dalam hati kalian bahwa doa yang kalian panjatkan kepada Allah oleh Allah akan diijabah, akan dijawab, akan direspon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi doa ini sangat pendek dan doa ini hanya dibaca setahun sekali, baik doa awal tahun maupun doa akhir tahun. Dua-duanya doanya pendek dan dibacanya, kesempatan untuk membacanya hanya setahun sekali. Nggak boleh dibaca tiap hari. Kalau dibaca tiap hari namanya bukan doa awal tahun akhir tahun, doa harian namanya. Jadi sayang kalau doa awal tahun dan doa akhir tahun tidak dibaca, sayang. Karena menurut keterangan barang siapa yang membaca doa akhir tahun dari tahun Hijriah, maka dosa-dosanya yang dilakukannya selama setahun terakhir ini oleh Allah semuanya akan diampuni, akan dihapus. Jadi kalau nggak dibaca sayang, karena doa akhir tahun ini padilahnya sangat besar, keuntungannya buat kita baik dunia maupun akhirat. Demikian pula barang siapa yang membaca doa awal tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan kepadanya, akan menugaskan 2 orang malaikat untuk menjaga orang tersebut dari fitnah syaitan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi doa awal bulannya sudah saya baca tadi. Setelah kita selesai sholat maghrib, tadi saya masukkan doa awal bulan, karena malam ini juga masuk awal bulan Muharram, di samping masuk awal tahun baru Islam 1446 Hijriah. Baik, para jamaah kita mulai saja. Saya baca doanya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwali wa haja'amun jadid qad akbala nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadin nafsil ammarati bisu' wal istiqali bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwali wa ja'amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadihi nafsil ammarati bisu' wal istiqala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwali wa haja'amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu' wal istiqala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقترب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا قدوة للناس لازمة. نبينا رحمة للكون شاملة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Sebelum saya menyampaikan tentang 8 bahaya sifat hasud atau sifat iri hati, di mana sifat hasud ini dapat melenyapkan seluruh amal kebaikan, dapat melenyapkan seluruh amal soleh, dapat melenyapkan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, menjadi lenyap seluruhnya apabila di dalam hati kita terdapat sifat hasud. Ya, sifat hasud. Maka oleh karenanya setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, seyogyanya lah berusaha untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita, dibersihkan. Apabila sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita sudah bersih, sudah hilang berbagai macam penyakit hati, maka akan muncul sifat-sifat terpuji di dalam diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah telah menegaskan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, baik zahir maupun batin, dibersihkan dirinya dari berbagai macam sifat-sifat tercela, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat amat mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari berbagai macam perbuatan dosa dan dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah, di mana sifat-sifat tercela tersebut dapat menjadi hijab penghalang antara kita dengan Allah. Satu kali manusia berbuat dosa, dia akan jauh dari Allah. Semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, maka manusia itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah
juz 2 ayat 222. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari berbagai macam sifat tercela. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana pada pertemuan taklim kita malam Ahad yang lalu, saya berjanji bahwa malam Ahad ini akan menyampaikan tentang 8 bahaya hasud. Tentang 8 bahaya hasud. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya hasud yang pertama adalah ifsadut ta'ah. Itu bahaya hasud yang pertama. Ifsadut ta'ah. Dapat melenyapkan atau dapat menghilangkan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah haji, pahala ibadah umroh, pahala ibadah kurban, pahala berzikir, pahala bersolawat, pahala tahajud, pahala-pahala ibadah yang lainnya akan menjadi lenyap dengan sifat hasud tersebut. Jadi hasud itu iri hati kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dia hatinya iri, dia hatinya enggak senang, enggak suka. Dia pengennya nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu hasud, bahaya. Seakan-akan dia tidak setuju dengan kehendak Allah, seakan-akan dia menentang kepada Allah. Kalau dibahasakan seakan-akan, ya Allah, kenapa nikmat itu Engkau berikan kepada dia, bukan kepadaku, seakan-akan gitu. Nah itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang bahaya daripada sifat hasud adalah ifsadut ta'ah, melenyapkan atau menghilangkan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, annal hasada yakulul hasanat, bahwasanya sifat hasud itu, sifat iri hati itu, sifat dengki itu yakulul hasanat, dapat melenyapkan berbagai macam amal kebaikan yang telah kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahaya sifat hasud adalah al-ibda'u ila fi'lil ma'asi. Artinya sifat hasud ini dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Orang kalau umpama di dalam hatinya ada sifat hasud, pasti orang tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ijil hasidu la yakhluq anil gibati wal kajibi. Karena sesungguhnya sifat hasud itu tidak akan terbebas dari bergibah dan dari berkata bohong. Orang kalau mempunyai sifat hasud, dia akan suka menggibah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggunjing orang lain. Terlepas dari apakah dia menggunjing orang lain di depan orangnya secara langsung atau di belakang orangnya, dia omong-omongin tuh, karena dia iri sama orang itu.
maka dijelek-jelekin orang itu. Dia memfitnah orang lain supaya orang lain pun ikut membenci dia. Kemudian orang yang hasud itu kalau berkata, kemungkinan besar dia akan berkata dusta. Dan kata Nabi, laisal mu'min bikatibin, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman apabila ia masih berkata dusta. Orang yang berkata dusta itu orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat orang-orang munafik itu oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya orang munafik itu mereka tidak beriman hatinya kepada Allah. Walaupun lisannya mengatakan beriman, walaupun ngomongnya aku beriman, tapi hatinya ingkar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi Allah tahu apa yang ada di hati mereka yang sebenarnya Allah tahu. Sehingga kata Allah, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi orang munafik itu bisa dikategorikan, bisa disebut manusia bermuka dua. Di depan iya, di belakang tidak. Lisannya mengatakan iya, tapi hatinya ingkar. Atau kategori lain, orang munafik itu serigala berbulu domba. Ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu musuh dalam selimut, merongrong dari dalam. Dia berpura-pura seperti kita, berpakaian Islam, sholat, pura-pura sholawat dan sebagainya, padahal dia akan merusak Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan la yajalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Ini hadis dari Damurah bin Sa'labah. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu hidupnya akan selalu berada dalam kebaikan selagi dia tidak saling hasud menghasut. Manakala manusia sudah saling hasud menghasut, saling dengki, maka akan terjadi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, akan terjadi permusuhan. Kemudian bahaya yang ketiga dari bahaya hasud adalah hirmanus syafa'ah. Orang yang hasud nanti di hari kiamat dia kehilangan syafaat Nabi, nggak akan dapat syafaat Nabi. Rasulullah tidak mau memberikan syafaat kepada umatnya yang umatnya tersebut suka hasud sama orang lain. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Busrin. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, laisa minni juhasadin, wala ana minhu. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk dari golongan umatku orang yang tukang hasud, wala ana minhu, dan aku pun lepas dari dia. Jadi orang yang tukang hasud walaupun agamanya Islam, walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ibadahnya rajin, tapi kalau dia suka hasud sama saudaranya sesama muslim, suka dengki, maka orang tersebut lepas dari Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan aku lepas darinya. Artinya Rasulullah tidak mau mengakui umatnya yang tukang hasud. Nah, kalau di hari kiamat
seseorang tidak diakui sebagai umat beliau, tentu tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Makanya bahaya yang ketiga daripada bahaya hasud adalah hirmanus syafa'ah, akan kehilangan syafaat. Celaka nanti. Yang dibutuhkan oleh manusia di hari kiamat itu syafaat Rasulullah, terutama syafaat uzma. Kita datang di hari kiamat menghadap Allah dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya yang telah kita kerjakan di alam dunia, itu belum tentu diterima. Dan kita nggak tahu apakah akan diterima atau tidak ibadah kita. Tahunya nanti di hari kiamat. Nah, seandainya ditolak oleh Allah, tidak diterima, kemudian kita nggak dapat syafaat, celaka kita. Celaka. Masya Allah. Yang keempat, udah Isa belum? Belum. Yang keempat bahaya hasud. Ya, ngomong kalau kecepatan begitu ya. Mau bilang bahaya jadi bahasa. Mau bilang caur jadi cuek. Bahaya yang keempat dari bahaya hasud adalah duhulun nar. Orang yang hasud itu pasti masuk neraka. Jadi tempat yang paling pantas, tempat kembali, tempat tinggal yang paling pantas di akhirat bagi orang hasud adalah neraka, bukan surga. Ahli surga itu nggak ada hasud. Seluruh ahli surga oleh Allah dibersihkan hatinya dari sifat hasud, sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat anania, sifat riya, sifat dengki. Allah masukkan ke dalam hati mereka saling kasih sayang. Makanya di surga itu indah, nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa apa-apa. Yang ada rasa nikmat terus. Makanya orang hasud tidak pantas menjadi penghuni surga. Nah, jangan sampai sholat kita, ibadah kita sia-sia gara-gara hasud. Yuk, siapa lagi yang akan menjaga, yang akan memelihara ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan kalau bukan kita sendiri? Salah satu di antara cara untuk menjaga ibadah-ibadah kita supaya tidak hilang pahalanya, yuk kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat hasud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua mengatakan, qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, sitatun, ada 6 golongan, yadkhulunan nar, yang 6 golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah qoblal hisab, sebelum dihisab amalnya. Sebelum dihisab amalnya udah dimasukkan duluan ke neraka yang 6 golongan ini. Bisitatin, dengan sebab 6 keburukannya. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah 6 golongan tersebut yang nanti pada hari kiamat oleh Allah akan langsung dimasukkan ke neraka, langsung dibakar di neraka sebelum mereka dihisab? Yang 6 golongan itu saya ambil satu aja yang ada kaitannya dengan materi. Kalau dibahas sebenarnya kepanjangan, keburu hisab. Di antaranya adalah wal ulama'u bil hasad. Ulama yang hasud tuh. Yang notabene pangkatnya ulama saja, selevel ulama saja, mau ulama besar kek, ulama gede kek, ulama agung kek, ulama mulia kek, tapi kalau di dalam dirinya ada hasud, maka ulama yang seperti ini oleh Allah akan langsung dimasukkan ke neraka sebelum dihisab. Segitu deh ulama, orang berilmu, apalagi kita orang biasa punya hasud lagi. Masya Allah, ulama aja, selevel ulama aja, sekelas ulama aja kalau hasud dimasukkan ke neraka, apalagi yang bukan ulama. Masya Allah. Nah, itu yang keempat. Kemudian kita persingkat, yang kelima adalah wal arabu bil asabiyah. Orang Arab yang asabiyah, yang fanatisme terhadap kearabannya. Kemudian yang maaf, ini dari yang tadi. Kita lanjut. Bahaya hasud yang kelima adalah wa ahlu rosatik bil jahli. Ahli rosatik yang bodoh
yang tidak paham agama, tapi dia mengeluarkan fatwa, sehingga fatwanya sesat dan menyesatkan umat. Contoh sekarang kan banyak ya orang-orang yang sesat dan menyesatkan dengan kebodohannya, mengatakan bahwa nanti kalau kamu di alam kubur ditanya oleh malaikat munkar nakir, marobuka, jawab saja gufron. Itu kan bahaya. Ini menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Apa itu manrobuka? Artinya manrobuka itu siapa Tuhanmu? Jawabannya gufron. Tuhanku gufron. Udah murtad. Masya Allah. Itu sesat, bahaya. Nah, para jamaah yang dimuliakan, dan itu udah viral. Awas, hati-hati. Dia bukan ulama, baca Quran aja salah. Dia bukan kiai, dia dukun. Ya. Jadi jangan bilang mama, apalagi abuya, apalagi kiai, jangan. Udah aja bilang si gufron. Sebab ajarannya sesat dan menyesatkan umat. Jadi dia bilang kalau ente di alam kubur ditanya oleh malaikat, marrobuka, siapa Tuhanmu? Ente jawab aja gufron, ente selamat. Waduh, hebat banget. Luar binasa. Para jamaah yang dimuliakan, sekarang akhir zaman banyak timbul fitnah agama. Para habaib aja dibenci sekarang. Rame ribut soal nasab Ba'alawi. Ternyata mereka mengatakan nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah. Ternyata dasarnya kebencian. Kebencian dasarnya. Masya Allah. Hasud dasarnya. Hasud. Dengki kepada para habaib. Awas, hati-hati. Siapapun yang meninggal dunia dengan membawa kebencian di hatinya kepada juriyah Rasul, kepada para habaib, kata Nabi, illa dakhalan nar, melainkan orang tersebut pasti masuk neraka. Na'udzubillah min. Kan diterangkan dalam hadis, lau anna rajulan shalla wa shom wa sofana baina rukni wal maqam summa mata mubghidun di ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin sholatnya, rajin puasanya, kemudian dia meninggal dunia dengan membawa kebencian di hatinya kepada ahlul baitku, kepada keturunanku, kepada anak cucuku, kata beliau, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti akan menjadi penghuni neraka, sehingga ibadahnya menjadi sia-sia. Awas, hati-hati. Para jamaah sudah masuk waktu Isya, kita percepat. Kemudian yang keenam, bahaya hasud adalah al-ibda'u ila idraril ghairi. Al-ibda'u ila idraril ghairi, menyebabkan melakukan gangguan atau kejahatan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, orang yang hasud at-ta'abu wal hamu min ghairi faidatin ma'a wijri maksiatin. Orang yang hasud akan membawa kesal di hatinya sendiri dan rasa duka tanpa keuntungan, bahkan disertai dosa maksiat. Jadi orang yang hasud itu hidupnya enggak akan mencapai kebahagiaan, enggak akan mencapai kemuliaan. Dikatakan dalam sebuah keterangan, al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak akan mencapai kemuliaan. Hidupnya akan hina, dihinakan oleh Allah. Orang yang hasud itu tidak akan mencapai kebahagiaan. Dan selanjutnya, bahaya hasud itu adalah umyul qalbi, hatta yakada la yafhamu hukman min ahkamillah. Bahaya hasud yang ketujuh adalah dapat menyebabkan hatinya mati. Kalau hati sudah mati, maka tertutup baginya untuk bisa memahami hukum-hukum Allah, sehingga dia menghalalkan segala macam cara yang haram dia lakukan, justru yang halal dia tinggalkan. Menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, karena hatinya sudah mati. Dan mati hati jauh lebih berbahaya daripada mati jasadi. Dan yang kedelapan, bahaya hasud adalah menyebabkan kegagalan
sehingga tidak tercapai tujuannya. Jadi tidak akan pernah tercapai cita-citanya, tujuannya orang yang hasud, melainkan dia akan mendapatkan kegagalan, mendapatkan kehinaan, dan mendapatkan kekecewaan. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin sukses dunia dan akhirat dalam berbagai aspek kehidupan kita, ingin barokah, yuk kita sama-sama bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang dapat merusak amal kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya, yuk kita bersihkan hati kita dari hasud. Di antaranya dengan cara, selain kita berusaha, juga dengan cara berdoa. Allahumma inni a'udzubika minar riya wal hasad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat riya dan dari sifat hasud. Doa ini penting untuk menjaga amal kebaikan yang telah kita kerjakan, jangan sampai hilang pahalanya. Kita bermohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita oleh Allah dijaga, dijauhkan, dibersihkan dari sifat riya dan sifat hasud. Karena sifat riya dan sifat hasud itu dua-duanya menyebabkan seluruh kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia menjadi sia-sia, menjadi hilang, menjadi lenyap pahalanya, dan kita oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang hasud, orang yang riya itu haram masuk surga dan wajib masuk neraka. Kata Nabi, innallaha ta'ala harrama 'alan nari, innallaha ta'ala harrama 'ala jannati ala kulli murad. Harrama jannata ala kulli murad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk setiap orang, satu, yang ibadahnya riya. Bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, yang orang tersebut di dalam hatinya ada hasud. Demikian para jamaah taklim kita malam ini. Barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, hatinya, akhlaknya semakin baik di tahun ini, dia termasuk orang yang beruntung. Kata Nabi, dan barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, prestasi ibadahnya di tahun baru ini sama saja dengan tahun yang kemarin, dia orang yang rugi, kata Nabi, karena tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Dan barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, keadaan kualitas ketakwaannya, keadaan kualitas prestasi ibadahnya, akhlaknya di tahun ini malah justru sebaliknya semakin memburuk, maka dia orang yang celaka, kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kita diperintahkan, dimotivasi, didorong oleh Rasulullah agar terus melakukan upaya usaha ke arah yang lebih baik lagi. Demikian, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.